Tanggal 30 Mei tahun 2024, Komunitas Jurnalis Depok KJD menghadiri acara Diskusi DPD SWI Depok Perpres 32 tahun 2024, mendukung atau menyandera jurnalisme berkualitas, ini kata Ketua JMSI Jabar. Sehari sebelum perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Perpres No. 32 tahun 2024 tentang kewajiban platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Aturan ini menuai pro dan kontra di kalangan insan pers, dengan beberapa pihak mempertanyakan esensinya dan potensi penyalahgunaannya. Aturan ini mewajibkan perusahaan platform digital untuk ikut mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia antara lain dengan tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi berita yang tidak sesuai dengan UU Pers, kata Ketua JMSI Jawa Barat Sony Fitra Perizal saat jadi narasumber dalam sesi diskusi publik menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Sekretariat Bersama atau Sekber Wartawan Indonesia, SWI Kota Depok di Gedung Serbaguna Jalan Bangau Depok Jaya, Kota Depok, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Diskusi tersebut mengusung tema, Perpres Publisher Rights, mendukung atau menyandera jurnalisme yang berkualitas. Sony mewanti-anti agar perpres ini tidak disalahartikan sebagai semata urusan bisnis to bisnis. Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan istilah publisher rights yang bisa mengecilkan persoalan utama pers terkait keberlangsungan hidup media atau media sustainability dan jurnalisme berkualitas. Di era digital, jurnalisme berkualitas kerap tergeser oleh sensasi dan clickbait demi meraih keuntungan dari platform digital. Perpres ini diharapkan dapat mendorong pers untuk lebih profesional dan menghadirkan jurnalisme berkualitas, serta platform digital untuk mendistribusikan berita yang informatif dan bertanggung jawab, Red KJD. Berkualitas itu seperti apa, dan niatan terkait dengan platform digital yang harus berbagi nilai jualnya, regulasinya seperti apa memang tidak mudah, dan tentu ketidakmudahan ini juga merupakan produk yang juga ujung-ujung gitu. Dalam proses itu mungkin lebih daripada 3 tahun. Dulu itu sempat namanya draft Perpres jurnalisme berkualitas. Nah, pada akhirnya kita itu seperti yang disampaikan oleh Pak Fitra tadi, Presiden Jokowi menandatangani pada hari sebelum puncak acara KPN di Jakarta kemarin. Ada 2 kata kunci sebetulnya di Perpres ini. Yang pertama adalah platform digital baik global maupun lokal. Yang kedua adalah jurnalisme berkualitas, gitu ya. Apa itu jurnalisme berkualitas? Jurnalisme berkualitas itu kan berarti kepada individu-individu atau si wartawan sendiri yang harus memenuhi skill memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dalam produksi beritanya. Tetapi juga harus komplain dengan etik yang diterapkan melalui kode etik jurnalistik. Ketika itu keluar dari newsroom dalam sebuah perusahaan pers, itu sebetulnya saya nilai bahwa produk itu sudah berkualitas. Nah, kemudian dengan Perpres ini, kalau mengacu kepada itu tadi pasal 2-nya, justru bagaimana kemudian teman-teman yang memang sudah berkualitas itu lalu didistribusikan atau melalui platform digital yang global, katakanlah misalnya ada Google. Walaupun dulu pernah saya disebut dengan bos Palembang, dulu saya korektor di sini. Ada iklan untuk koresponden Bangka. Saya lamar, akhirnya saya ditempatkan di Bangka. Dari sini saya belajar
Terus akhirnya saya keluar dari situ, saya bergabung di Modern Pinasa, milik KM Siaga Asuransi. Itu media Sumatera Utara terbesar di seluruh dunia. Karena apa? Media itu dulu dikirim ke Amerika, Pak, kalau ada orang datang. Dari situlah saya belajar. Akhirnya saya mendirikan sendiri media. Dari catatan, majalah. Nah, majalah saya ini sampai sekarang masih hidup. Bagaimana caranya kata teman-teman saya tersenyum. Sementara media mereka mati. Artinya kalau saya cetak 1.000 kali 10.000 kan terjawab ini. Manajemen saya harus kuat. Manajemen saya tambah iklan. Iya kan ini media lokal loh Pak. Media lokal. Dulu ada itu Singgalang di, nggak tahu saya masih hidup atau enggak itu di Jawa Barat apa dulu itu. Pikiran rakyat. Ya, Per. pikiran rakyat. Terus saya menjaga mitra kan, Kompas kok masih ada di sini. Artinya cetak aja masih hidup gitu. Benang merahnya adalah bagi saya ya kan, sebagai pemilik media walaupun itu lokal. Iya kan? Daun aja laku Pak. Daun laku. Apa daun itu? Di Jawa Barat ini lalapan. Apalagi media. Media itulah yang di majalah itu kayak Tempo Pak. Yang kan berita kan, kalau kita misalnya pernah kita hantam itu dari itu WC terbesar di dunia Pak. Karena apa? Ternyata semuanya itu restoran-restoran itu tidak ada untuk apa gitu. Ya, kalau jurnalistik berkualitas itu kan memang tujuan dari dibuatnya Pepres. Perpres itu dibuat, kemudian diberikan PP Yusari, kemudian harus berkualitas. Jadi kalau ditanya apakah Perpres ini harus jurnalistik berkualitas, nah itu pilihan kita. Karena kita boleh ikut Perpres, boleh juga tidak. Jadi kalau kita mau bikin sendiri dan kemudian membuat berita-berita berkualitas versi kita, tetapi itu tidak berkualitas versi komite, akan dicopot. Itu aja. Nah pertanyaannya sekarang adalah berkualitas itu yang dimaksud berkualitas itu yang bagaimana? Kalau ukurnya apa? Dan bagaimana yang dimaksud berkualitas? Kalau yang berkualitas itu cuma memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik sesuai pasal 7 ayat 2, maka ini bisa jadi tidak berkualitas juga. Kenapa? Karena kode etik itu ada 11 pasal yang dimaksud pasal 7 ayat 2. Pasal Sebagai pemilik media yang usahanya saya ketika bertemu sama mitra, tentu akan selektif. Lu kayak gini nggak akan boleh jadi wartawan gue kan gitu. Nah ini kesempatan daripada kawan-kawan yang DSI itu kita dorong sehingga ketika mereka sudah tanda kutip memenuhi atau punya stempel UKW untuk kepentingannya masing-masing, kita sarankan mereka untuk ikut daftar aja, gabung dengan media-media besar, media-media lokal seperti Radar di daerahnya masing-masing atau Tribun di daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu langkah-langkah yang dilakukan SW. Tetapi lagi-lagi kalau terkait ini, begitu juga terkait draft rancangan undang-undang penyiaran. Jelas kalau SW sejak tanggal 27 selesai pembahasan di
bagus paling bagusnya DPR RI, SWI membuat rilis bahwa SWI menolak draft undang-undang penyiaran. Kasih yang bos. Terhadap draft undang-undang penyiaran beberapa waktu lalu kami diajak oleh Dewan Pers, ada Ibu Nani, ada Mas Agung dan situ. Sebelumnya kan Dewan Pers sudah mengeluarkan pernyataan sikap. Dan kami juga dari JNSI pada saat diskusi publik di tempat itu kita menyampaikan bahwa sikap kami tegas menolak draft RUU penyiaran tersebut karena terdapat pasal-pasal yang mencederai kemerdekaan pers dan membahayakan demokrasi. Ya, pasal 30 daya itu kan bertentangan dengan pasal 28F bahwa setiap orang berkomunikasi, memperoleh informasi baik untuk mengembangkan pribadi atau lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. Inilah acara peringatan Hari Kebebasan Pers ini yang benar-benar boleh dibilang sukses karena di sini kita bisa menghadirkan pakar hukum dari Dewan Pers yaitu Bapak Kamsul, kemudian Bapak Putragara juga dari Wakil Ketua SI ya, DPP. Selanjutnya Pak Tommy Fitra ini beliau adalah Ketua JMSI Provinsi Jawa Barat, yang mana mereka juga ya benar-benar antusias menyambut kegiatan ini. Selanjutnya Pak Herdi Iman juga sebagai sekjen. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ya KJD yang telah mensupport kegiatan ini, teman-teman organisasi lain juga, ada dari PWON, dari AJI ya, kemudian dari DMC dan teman-teman semuanya. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa, cuma terima kasih atas kehadirannya. Semoga kemitraan ini kita berjalin, persatuan dan kesatuan dari media teman-teman ini bisa berjalan dengan baik. Kita bergandengan tangan bagaimana memperjuangkan hak kita sebagai Dewan Pers ini. Tentunya di hari kebebasan pers ini semoga kita bisa memaknai makna arti dari kebebasan pers. Dari saya, Didi Sarifudin, Ketua Sekber Wartawan Kota Depok, mengucapkan selamat kepada teman-teman panitia atas kinerjanya, yaitu Om Dimas, teman-teman media juga yang lain dari Om Riki, Pak Bendahar, Bu Bendahara, Ibu Waka, Ibu Yeni juga tak lupa ya, beliau selalu mensupport kegiatan ini. Semoga sehat untuk semua. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.